Shalom, perkenalkan nama saya Lastri Menalia Borusi Jabat, NIM 190101236. Saya dari grup G semester 4, mata kuliah Pak Remaja yang diampu oleh Pak Andrianus Nababan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saat ini saya sedang bersama seorang remaja yang akan saya wawancarai tentang masalah remaja yang dialaminya. Saya akan mulai wawancaranya. Baiklah Dik, terima kasih sudah mau ikut wawancara ini dan bersedia untuk kakak wawancarai. Kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, permasalahan apa yang kamu hadapi di dalam keluarga kamu? Baik Kak, saya akan membicarakan permasalahan yang saya alami di keluarga saya, yang dimana saya selalu merasa bahwa saya dibeda-bedakan oleh keluarga saya, termasuk orang tua dan adik-adik saya. Begitu Kak. Apa tindakan yang keluarga kamu lakukan sehingga kamu merasa hal demikian? Tindakan yang dilakukan orang tua saya, yang dimana mereka selalu memberikan dukungan kepada adik saya, sedangkan saya kayak mereka memberi dukungan itu setengah-setengah. Dan yang kedua, selalu mereka membangga-banggakan adik saya dibandingkan saya, dan orang tua selalu mengatakan saya bahwa saya orang bodoh tetapi adik saya orang pintar. Dan selanjutnya, orang tua saya selalu saja memperdulikan untuk fashion adik saya dibandingkan kesehatan saya. Jadi semisal saya meminta duit kepada orang tua untuk biaya berobat, itu kadang tidak dikasih, kadang disuruh bayar sendiri, dan kadang juga mau dikasih tapi itu telat mengasihnya. Tapi kalau untuk adik saya, untuk biaya misalnya beli pakaian, pasti selalu diusahakan secepat mungkin dan bisa saja 3 hari itu diusahakan. Apa yang kamu rasakan ketika keluarga kamu melakukan hal tersebut terhadap kamu? Yang saya rasakan itu sangat hancur Kak, karena saya ngerasa bahwa saya tuh tidak dianggap di keluarga ini, dan saya ngerasa rumah saya itu seperti saya tidak memiliki keluarga, tapi keluarga saya ada di dalam. Jadi saya sangat hancur dan sangat terpukul sekali Kak. Apa tanggapan kamu terhadap tindakan keluarga kamu? Apakah menurut kamu hal tersebut adalah wajar? Tanggapan saya terhadap keluarga saya itu sebenarnya itu sangat salah Kak, menurut saya, dan itu tidak wajar, karena jika orang tua saya seperti itu akan menimbulkan sakit hati di dalam hati saya Kak. Apa dampaknya bagi Anda setelah keluarga Anda melakukan hal demikian? Dampaknya bagi saya Kak, saya akhirnya menjadi merasa bahwa saya punya salah, dan saya selalu menyalahkan diri saya sendiri Kak, dan bahkan saya pun tidak segan untuk merasa ingin tidak hidup lagi di dunia ini. Jadi saya selalu mencoba untuk melakukan bunuh diri. Yang selanjutnya Kak, saya akhirnya mencari orang yang tepat buat saya, sehingga saya akhirnya jadi lari ke Saksi Jehovah Kak. Apa hal tersebut mempengaruhi kamu sampai saat ini? Hal tersebut sampai sekarang mempengaruhi saya Kak, karena saya masih merasa bahwa saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Berapa lama kamu mengalami hal tersebut di dalam keluarga kamu? Sekitar kelas 2 SMP Kak, itu dimulai kelas 2 SMA sampai akhirnya sekarang Kak. Apakah kamu pernah mendiskusikan hal tersebut terhadap keluarga kamu? Pernah Kak, saya selalu mendiskusikan dulu sama keluarga saya, tapi mama saya selalu mengancam untuk bunuh diri dan menganggap saya mengada-ngada, sampai akhirnya saya untuk saat ini menutup mulut Kak, begitu Kak. Apakah hal tersebut mempengaruhi relasi kamu terhadap saudara kamu? Sangat Kak, karena saya tadi sudah mengatakan bahwa adik-adik saya saja sepertinya jijik lihat saya Kak, dan mereka tidak mau dekat dengan saya ataupun kerjasama dengan saya. Saat kamu mengalami hal tersebut, apakah kamu tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kamu?
Saya mengandalkan Tuhan tetap Kak, saya tetap berdoa, tetapi terkadang saya merasa jatuh dan saya bisa menyakiti diri saya sendiri Kak. Apakah ada solusi dalam masalah yang Anda alami? Jujur Kak, kalau sekarang saya juga tidak tahu apa solusi yang saya harus lakukan, tapi saya hanya bisa berserah kepada Tuhan untuk saat ini Kak, dan berusaha untuk tidak menyimpan dendam. Jika kamu menemukan teman yang mengalami hal yang sama dengan kamu, apa yang Anda lakukan? Saya akan berusaha menguatkan dia dan mengatakan kepada dia untuk selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan, dan bersemangatlah dalam menghadapi situasinya. Begitu Kak. Apakah ada nasihat yang kamu berikan bagi orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti kamu? Nasihat yang saya ingin berikan ya buat kita yang mengalami sama dengan aku Kak, tetaplah menjadi orang-orang yang bersabar dan percaya kepada Tuhan, dan jangan pernah untuk membenci, karena bagaimanapun mereka adalah keluarga kita, orang tua kita. Begitu Kak. Apa ada pesan yang ingin kamu sampaikan untuk para orang tua yang di luar sana? Ada Kak, pesan aku kepada orang tua yang di luar sana yang melakukan diskriminasi terhadap anak-anak itu Kak, ya janganlah untuk melakukan atau memberikan tampak jelas kepada anak-anak bagaimana pilih kasih itu, karena anak-anak juga bakal merasa dia sendiri, merasa dia tidak baik lagi, dan anak-anak itu juga akan ngerasa dia tidak diperlukan di dalam keluarga, dan itu akan berdampak pada kurang percaya dirinya Pak. Baiklah, di sini juga kakak memiliki solusi buat kamu yang sekiranya bisa membantu kamu dan menguatkan kamu dalam menghadapi permasalahan ini. Yang pertama, bertanya kepada orang tua, keluarga tentang mengapa mereka mendiskriminasi kamu dan apa penyebabnya mereka melakukan hal seperti itu terhadap kamu. Yang kedua, berbicaralah kepada orang tua dan saudara tentang apa yang dialami dan dirasakan akibat mereka mendiskriminasi kamu. Yang ketiga, berkonsultasilah kepada orang-orang yang juga pernah mengalami permasalahan yang sama seperti kamu. Yang keempat, berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan agar keluarga kamu dapat berhenti mendiskriminasi kamu. Yang kelima, tetap menghormati orang tua sesuai dengan firman Tuhan meskipun orang tua dan saudaramu mendiskriminasi kamu. Yang keenam, tetap mengasihi dan mengampuni orang yang mendiskriminasi kamu. Dan yang ketujuh, tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang terjadi, sebab Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melampaui batas manusia. Dan di sini juga kakak memiliki ayat pendukung. Yang pertama terdapat dalam Mazmur 107 ayat 1a yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Yang kedua, di dalam Efesus 4 ayat 32 yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang ketiga, Efesus 6 ayat 1 yang mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang keempat, di dalam Efesus 6 ayat 2 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Yang kelima, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13a yang mengatakan, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Demikian yang bisa kakak sampaikan, dan terima kasih buat adik yang sudah ikut serta dalam wawancara ini. Baiklah, video ini jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf.
Terima kasih. Shalom.